Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Farhah Aku Evan, dan kamu sedang mendengarkan melisankan pikiran. Halo teman-teman, jadi gimana nih kabar kalian? Gak kerasa ya kita melisankan pikiran ini udah mau pergantian season nih di season kedua. Iya. Untuk teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Di sini aku Farha dan Evan baik lagi di Melisankan Pikiran dengan membawa tema yang terbaru nih, Van. Iya. Tema apa tuh, Van? Kita tuh mau ngebahas tentang dilema produktivitas. Iya, benar. Ya. Nah, buat teman-teman nih pasti teman-teman udah ngerasain ya yang namanya dilema produktivitas. Tapi sebelum itu kita bakalan ngebahas apa sih itu dilema produktivitas. Menurut Evan gimana nih dilema produktivitas itu apa? Jadi dilema produktivitas itu teman-teman itu kayak ya teman-teman tahu kan kita tuh jadi manusia bisa produktif nih setiap hari. Ada aja yang kita kerjakan, aktif di kerjaan, aktif di sekolah dan macam-macam. Nah, dilema produktivitas yang kita bahas kali ini itu lebih ke kayak kita yang sebelumnya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ingin aktif juga seperti orang lain gitu loh. Nah, aktifnya di sini teman-teman mungkin dalam tanda kutip bisa terlalu memaksakan diri, terlalu cemas, terlalu khawatir kalau pekerjaannya yang kita lakukan supaya terlihat aktif seperti orang-orang tuh nanti gagal gitu. Nah, kita mau bahas ke situ sih, dilema produktivitas. Ya benar, karena problem nih dari banyaknya mungkin kebanyakan mahasiswa gitu ya, atau kayak anak SMA menjelang mau kuliah nih kayak jadi kayak pengen lagi aktif-aktifnya, pengen ikut organisasi, pengen juga yang kuliah itu pengen ngerasain kerja demi mendapatkan suatu pengalaman ya, Van, suatu pengalaman yang dibilang cukup untuk kedepannya dan seperti pembelajaran juga sih untuk kehidupan berikutnya. Nah, jadi nih teman-teman, buat kalian yang mungkin ngerasa bagaimana ya kalau aku pengen banget nih produktif, tapi di sela lain aku tuh nggak bisa gitu. Jadi dia tuh masih dilema gitu loh, Van. Di antara pengen tapi dia juga masih ragu gitu dengan kemampuannya sendiri. Gimana ya maksudnya? Sebenarnya yang bikin, nah ini nih, jadi teman-teman kalau sebelum produktif harus hindari dulu namanya toxic productivity. Nah, jadi toxic productivity ini ya nggak baik, namanya juga toxic ya kan. Nah, kenapa nggak baik? Karena toxic productivity ini malah bukannya buat kita yang produktif ini maju, tapi malah buat kita tuh bisa stres berlebihan. Nah, berarti kayak lebih ke memaksakan keadaan gitu ya? Memaksakan diri. Iya benar-benar. Misalnya contohnya gini, misalnya kita ngeliat si A ikut organisasi apa gitu, aktif. Terus kita pengen juga tuh kita ikut organisasi yang beda, kita pengen aktif juga, tapi karena kita belum mengenalin diri kita, kemampuan diri kita, akhirnya ya itu stres berlebihan, atur berlebihan. Jadi mungkin yang pertama-tama nih teman-teman bisa lebih mengenal dulu ya apa yang bisa kita hadapin gitu. Maksudnya kita itu mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita, dengan batas apa yang kita miliki. Jadi berlebihan dengan mengikuti seperti apa yang kalian inginkan, seperti yang kalian ingat seperti menjadi orang lain itu nggak bagus banget ya. Iya benar, nggak bagus. Oke. Dari pengalaman kita ya, Pan, kan kamu lagi kerja nih sekarang nih, ya kan, sambil kuliah juga gitu kan. Nah itu pasti sulit banget nggak sih buat apalagi kamu juga ikut organisasi gitu kan. Sulit banget gak sih buat ngebagi waktu gitu? Ngalahin presiden. Ngalahin presiden teman-teman. Segitu gitu ya. Ya sebenarnya aku nggak sibuk sih, aku sok sibuk aja sih. Ya gitu. Gimana sih? Tapi produktif itu memang harus sesuai batasan. Sebenarnya
dari 3 kegiatan yang utama dilakuin sekarang masih banyak kegiatan yang mau aku ikutin sendiri, Far. Cuman ya itu tadi karena kita udah pernah ngerasain namanya toxic productivity, jadinya kita kayak ngebatasin di 3 kegiatan utama. 3 kegiatan utama nih mungkin buat aku biasa aja, tapi mungkin buat orang lain kayak terlalu banyak gitu. Nah ini kan makanya kayak tupoksi dan kapasitas orang kan beda-beda gitu. Iya benar-benar. Balik lagi ke apa namanya, mengenali diri sendiri dulu. Oh iya benar. Gitu. Bahkan aku punya sepupu. Dia itu punya teman lagi kuliah nih. Tapi dia itu lagi ikut 4 kegiatan organisasi. Jadi kayak ngampus, terus dia organisasi dalam kampus, organisasi luar kampus juga. Terus yang satunya aku lupa deh itu organisasi apa. Pokoknya banyak banget gitu kegiatan organisasinya tuh. Menurut aku juga sebenarnya itu biasa aja, tapi menurut sepupuku ini tapi dia tuh ngerasa kayak aduh kebanyakan banget. Jadi kayak gimana ya, kalau mau dibilang orang-orang itu mungkin emang benar punya batas kemampuan mereka gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyamain gimana banyaknya organisasi yang kita punya, terus juga ngebandingkan dengan banyaknya organisasi yang orang lain punya gitu. Terus aku juga punya cerita nih Pak. Kan oh ya, btw teman-teman kita lagi satu organisasi juga. Organisasi terus kita ngampus, terus kita juga buat podcast ginian. Itu juga sebenarnya sulit banget sih Van. Terus juga ini mohon maaf banget nih teman-teman, ini kita jarang ngetek karena emang kita sesibuk itu. Bukan sok sibuk. Kita lagi banyak tugas. Iya benar, ini lagi semester 3 ya. Ini sebenarnya masih semester baru tapi udah menjelang ke semester yang agak berat nih. Iya nggak sih? Bener. Jadi kayak kita tuh lagi dipusingin dengan tugas, terus kita juga harus ngejalankan organisasi kampus juga. Terus ya Van, aku tuh sempat dimana titiknya aku tuh ngerasa capek banget. Jadi pas aku balik nih ke kampung halamanku, aku tuh kan pengen ngerasain ini ya, apa namanya, healing gitu kan, biar fresh, biar pokoknya pengen healing aja gitu. Tapi di sisi lain aku tuh harus tetap menjalankan produktivitasku sebagai seperti ini, content creator dengan podcast, terus juga organisasi kampus juga yang pastinya itu tetap harus dijalankan gitu. Jadi aku itu sempat ngedrop kan. Aku tuh sempat kayak diinfus gitu di rumah sakit, tapi cuman infus doang, terus balik lagi ke rumah. Itu aku kayak sebenarnya aku di sisi lain aku tuh orangnya kayak nggak bisa gitu kan, kayak aku tuh nggak bisa kalau aku tuh nggak selesai kerjaannya. Jadi kayak aku tuh memaksakan diri aku kayak aduh aku nih harus selesaikan ini semua biar aku bisa nafas lah gitu istilahnya. Sebenarnya itu nggak baik nggak sih menurut kamu? Iya, kalau sampai sakit jelas nggak baik. Iya. Tuh teman-teman contohnya, jangan contohin ya kayak saya. Itu udah toksik banget sih dalam pembagian waktunya. Ini nggak cuma stres secara batin ya, sampai sakit secara fisik tuh udah. Iya, kan juga kita nggak bisa maksakan diri kita ya, karena tubuh kita juga butuh istirahat, apalagi otak gitu. Jadi ya, jadi kalau misalnya kita pengen suasana baru, terus juga vibes-nya positif banget, kita juga harus meluangkan kapasitas otak kita dan juga mengistirahatkan badan kita gitu. Jadi biar kuat gitu menghadapi kerasnya dunia. Ya memang ya, manusia aja butuh istirahat, komputer aja butuh istirahat. Benar. Apalagi manusia. Benar. Kecuali robot. Oh iya. Robot pun butuh di charge. Oh iya benar juga, robot juga. Jadi jangan salahkan robot itu, kayak maksudnya jangan. Jadi ada kata-kata orang yang kayak dia itu selalu dipaksa gitu. Selalu dipaksa, terus dibilang emangnya kita robot apa? Tapi ya juga sih benar, robot pun juga butuh dicas gitu kan, butuh isi daya ulang gitu.
Iya sih, memang benar. Tapi ada satu lagi, Far. Biasanya orang produktif itu dia multitasking. Multitasking itu dia bisa ngerjain banyak kerjaan. Bener sih. Padahal multitasking kalau teman-teman tahu, multitasking tuh nggak selamanya positif. Iya. Ya, multitasking tuh ada dampak negatifnya juga. Biasanya kayak pekerjaannya jadi kurang maksimal, terus pikirannya terbagi-bagi, ya kan. Benar. Jadi ya multitasking boleh, tapi tetap tadi ada SOP-nya. SOP-nya apa ya? Paling penting harus tahu kemampuan diri. Benar. Jadi ya begitulah pokoknya. Oke. Jadi buat mungkin Evan ada sedikit tips untuk teman-teman nih yang mungkin pengen ikut organisasi, pengen ikut kerja juga, tapi dia lagi sibuk kuliah gitu, gimana? Tapi nah kalau misalnya teman-teman aktif di banyak kegiatan kayak gitu, misalnya ada kerja, ada kuliah, ada organisasi, ada apa lagi, ngomong adek atau segala macam misalnya, bantu orang tua, iya, cuci piring dan lain sebagainya semuanya, ya. nafkah keluarga, tulang punggung, banyak banget. Tapi memang kayak apa ya? Kalau menurut pengalaman aku, memang kita paling nggak harus ngerasain, bukan paling nggak harus ngerasain, memang kebanyakan tuh harus ngerasain dulu baru ngerti gitu. Aku juga nggak ngerti negatifnya toxic produktivitas, dilema produktivitas itu sampai aku ngerasain kayak, oh iya ini udah nggak baik, terlalu aktif nggak baik buat diri sendiri, terlalu memaksakan. Kita harus memenuhi ekspektasi orang, ya kan? Kita takut kerjaan kita nggak maksimal, takut dikritik segala macam. Ya akhirnya dari semua itu ya kita belajar kalau misalnya terlalu aktif di luar kemampuan juga nggak baik, terlalu produktif di luar kemampuan juga nggak baik gitu. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, jadi buat kalian yang masih dilema dengan produktivitas, kalian harus bisa membatasi diri kalian atas kemampuan yang kalian miliki, dan juga jangan begitu toksik ya dengan diri kalian sendiri. Ibaratnya kalian tuh memaksa banget diri kalian buat selalu produktif, padahal itu nggak baik. Oke. Jadi dari untuk yang terakhir nih, Evan pengen nyampain apa sama teman-teman yang lagi berjuang, mungkin lagi sama nasibnya kayak kita ya? Iya. Aku tuh apa ya? Biasanya aku tanamin sendiri, tapi teman-teman kalau mau ikutin nggak apa-apa, nggak ikutin juga nggak apa-apa sih. Jadi yang biasanya aku pakai sendiri tuh setiap sebelum tidur, aku tuh nggak setiap sebelum tidur sih. Biasanya kalau ngerasa capek banget baru sebelum tidur tuh aku mikir hari ini ngapain aja kok terlalu capek. Kayak gitu. Besok ya berarti dikurangin. Jadi kayak evaluasi gitu ya sebelum tidur. Iya. Ya mungkin teman-teman bisa lakuin juga dengan cara teman-teman sendiri juga, biar hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Oke. Jadi kalau dari aku untuk kalian itu, kalian sebenarnya hebat banget ya, kalian udah bisa bertahan sampai detik ini. Kalian itu masih mampu menjalankan produktivitas yang kalian jalankan sampai detik ini tuh terbilang hebat banget sih. Jadi orang-orang yang seperti kalian yang lagi berjuang itu pokoknya tetap semangat ya. Buat kalian yang lagi mau berjuang itu juga tetap semangat. Semangat dalam apa? Ini udah kayak apa ya? Pokoknya tetap semangat menggapai apa yang kalian mau. Boleh mencari apa yang kalian mau itu karena kalian kepo mungkin dengan produktivitas di luar itu seperti apa, boleh banget. Oke, jadi mungkin itu aja buat kita. Terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa buat follow ya Instagram kita, Misankan Pikiran. Misankan Pikiran doang. Juga subscribe channel YouTube kita, Misankan Pikiran. Terus juga jangan lupa dengerin podcast kita, ada di Spotify, di Noise, dan ada di Pogo FM juga teman-teman. Jadi harus didengerin ya. Oke. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.